guru pun seharusnya punya soft skill yang bagus. Harusnya. Coba sekarang ketika kita daring. Nah, sekarang kan daring ya. Iya benar. Coba guru-guru mencoba untuk online. Gue kadang-kadang lucu melihat mereka untuk online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast kampungan. Bener-bener di kampung. Iya dong. Lo baru masuk rumah gue aja kan berasa kampung banget. Ya perjalanannya sih ya yang sebetulnya Masuk gang kecil. sawah-sawah ya kan, pepohonan. Iya. Terus Itu ada disalip truk. Truk antar kota tuh. itu kan perjalanan kemarin ya. Ya, itu. Bukan perjalanan ke rumah gue. Oh, iya. Tapi sama aja sih perjalanan ke rumah gue juga sih ya. Iya. Tapi kan. seru dong. Ya seru. Ini by the way bintang tamunya siapa? Waduh, ini Iya loh. harus kenalan sendiri ini. Bintang tamu siapa sih? Kenalin Lo kan dulu penyiar. dong. Iya sih, dulu. Lo penyiar, gue Ya, penyiar. ini hostnya ada 2 ya. Yes. Jadi hari ini tidak ada bintang tamu. Betul sekali. Kita hanya koprol-koprol biasa aja. Oke, mau request lagu apa? Ih, zaman kapan tuh? Iya, lama banget kan. Lo resign dari Berapa nomor teleponnya? nomor telepon apa nih? Nomor telepon Iya, telepon. request online. 2872337. Apa dong gue? Dari lantai berapa? Dari lantai 2, markas siar CDBS Radio Action, the number 1 station for Bali youngsters. Amazing, masih inget ya? Masih ingat kalau station gue masih ingat. Ya. Nomor telepon Kuta Radio 756 775. dari SMS. 0871959450. Gue masih hafal nge. Yang dengerin hari ini kita jadi ketahuan kan ya umurnya ya. Kita masih pakai SMS loh waktu itu. Oh iya, waktu itu kita zaman SMS. SMS nggak ada yang WhatsAppan masih, apalagi Iya. tempat gua ketat banget, ada serve ID segala macem ya. Jadi kan orang mau request lagu mesti ada harus serve ID. ada serve ID-nya yang mau request. Wah, kalau belum punya serve ID dia bikin dulu serve ID-nya. Lo masuk Kuta Radio tahun berapa ya? Lupa gua tahunnya sih. Oh, resignnya. Masih muda lah gua waktu itu. Resignnya masih muda juga. Masih muda juga. Itu radio udah nggak ada ya? Iya. Udah nggak ada. Kayaknya sih udah nggak ada ya. Soalnya terakhir sih buildingnya pindah. Di building yang lain, di building yang baru itu masih ada sign-signnya, logo-logonya. Cuman sekarang mengudaranya gue udah nggak temuin lagi frekuensinya di mana gitu. Tapi lo nggak pernah kontek-kontekan sama ex Beberapa announcernya? masih. Maksudnya yang masih di sana tuh ada gitu. Kemarin baru main juga ke rumah. 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu ya? Sebulan yang lalu kayaknya. Apa itu? Main ke rumah yang masih di Kuta Radio. Penyiarnya. Penyiarnya juga. Terus kan Kuta Radio masih ada nggak? badannya masih ya. Serius lo? Kalau siarannya maksudnya gue juga udah siarannya masih. siarannya masih, cuman katanya berubah segmentasi gitu. Iya. Segmentasi radionya. Dan lo tahu segmentasi radio gua dulu Apa tuh? udah berubah juga. Oh iya. Iya. Yang kita maki-maki dulu. Oh jadi lo yang maki-maki radio gue? Bukan segmentasinya, Col. Begini cuy. Iya, kan dulu kita nggak mau, janganlah request lagu itu kan Iya. untuk iklan obat salep segala macam, nggak masuk lah kan gitu. Ya, tapi sekarang masuknya begitu. Yang beli sahamnya orang itu. Ya karena lagi terkenal di TV juga yang begitu, Cong. Iya juga sih. Kan? Ya setiap Mungkin eranya mungkin. iya memang, Mungkin memang beda zaman udah ya. eranya sekarang jempol digoyang gitu. Iya Jadinya sih. ya, mau gimana lagi. Ya. Oke, kita juga hari ini berusaha untuk sedangdut mungkin gitu ya. Yoi. Karena kemarin episode kemarin juga undang musisi-musisi dangdut ya kan. Mantap ya. Iya, Oh iya gue lihat tuh ya kan. Lu udah subscribe dong? Oh, udah dong. Iya dong. Enggak Kalau subscribe lu enggak bakal gua undang kemari. Jadi kita dikirimin dulu, suruh subscribe dulu. Lu mau jadi bintang tamu, subscribe dulu. Jadi Oh, ya. iya. Jadi ada take and give lah. Ya. Oke. But anyway, lu kurusan lo. Oh ya, masa sih? Gua lama nggak ketemu lo. Ada banyak perubahan di dalam diri lo. Oke, jadi waktu kita ketemu dulu itu lama banget ya. Sebenarnya sih bukan ngomongin soal radio tempat kita ketemu pertama kali ya. Iya, kita ketemu itu adalah Waktu masih perjuangan ya, sampai sekarang juga masih berjuang sih. Jadi waktu masih bujang-bujang gitu kita ngumpulnya di residen. Ush. kita ini kos bareng nih. Bekas rumah sakit. Agak seru. Aduh, udah masukin gila, dalam kos-kosan, ya Allah. Ya. Jadi ketemunya di situ dulu ya. Lo pertama kerja kan jaga villa ya? Iya, jadi gua villa bang, villa gitu-gitu jaga. Tapi gua bete juga kos sama lu sebenarnya. Kenapa? Setiap mau mandi
gue denger orang siaran di radio, di kamar mandi siaran. Oh cepetan, gantian kamar mandinya, tar gue lagi belajar. Ambil nyuci. Asli ya. Perjuangan kita jadi penyiar radio itu gila-gilaan. Jadi loh. kalau ada yang dibilang practice make perfect, that's true. That's true. Learning by doing emang seperti itu. Dimanapun, kapanpun, lu kalau emang mau untuk perfect ya harus belajar tiap hari. Nggak, kenapa dari sekian banyak teman kita yang kos yang nular gue juga akhirnya ke radio, kenapa gue gitu? Gue bingung gitu di situ. Kalau gue sih mikirnya lu punya sesuatu yang memang lu pengen dari dulu, cuma mungkin nggak kesampaian. Iya. Contoh kayak apa namanya, kayak public speaking. Lo senang untuk membicarakan sesuatu hal. Sebenarnya ini kutukan lahir ya. Kita ngeband bareng. Ya, betul kan? sekali. Jadi hal-hal yang membuat kita terkenal itu kita senang sekali ya. Narsis. Pokoknya yang bikin kita terkenal, entah itu siaran, entah itu jadi anak band. Ya. Iya kan? Jadi anak band lo kita ngumpul di Denpasar, latihannya di Kelungkung, coba apa yang dipikir. Terkenal pun enggak sampai sekarang. Latihan enggak terkenal. Tapi juga. emang mungkin rezekinya. Seandainya Ya Allah. Lo masih inget lagu itu kan? asik, kita harus nyanyi nanti. Oh iya deh. Ya, karena nanti gua mau bilang ke David gua nyanyi. Iya. Karena David emang gak bisa nyanyi. Gak bisa ya. Tapi gitu-gitu dia senior kita. Iya benar. Kemarin dia tuh sebenarnya bukan nyanyi yang gue protesin dari dia. Dia sebenarnya kayak yel-yel gitu, cuman bentuknya lagu. Yang mana sih? Ya ada yang dia kan ngefans satu klub bola itu. Kan? Dia nge-yel-yel. Emang ya ada sih yel-yelnya emang yang bentuknya lagu. Memang ada, gue tahu juga. Gitu kan yel-yel bentuknya lagu. Ya, Fit, yel-yel aja fales malah nyanyi. Janganlah gitu maksudnya kan. Lo kasih tahu aja, lo langsung kasih tahu ke dia aja. Bahwa lo nggak pantas untuk nyanyi. Enggak, gua cuma komen aja gitu. Nyanyi, Bang, gua bilang gitu. Anyway, gue lihat di postingan-postingan lo sekarang lo lagi sibuk jualan keripik. Wah, iya, satu. Keripik. Ini udah habis setengah ini. Wow. Keripik Nigi Snack tahu crispy. Benar. Ini lagi di serius juga. Nih. Produksinya ya. Tahu crispy ini salah satu sih dari Nigi Snack. Nigi Snack nanti juga akan keluarin beberapa lagi, cuman yang lagi diseriusin sementara ini. Oke, jadi ini udah serius banget ya. Udah serius banget. Itu sedang kita udah diuji segala macamnya juga. Ntar tinggal nunggu izin edar dari Dinas Kesehatan ya. Wes mantap. Semoga lolos. Amin. Dan gue lihat juga di postingan lu Instagram, Facebook. Oke. Itu lu sekarang lagi sibuk apa sebenarnya selain Nigi Snack ini? Oh iya sebenarnya. Gue lihat lu lagi main laptop. Wah gila. Apa namanya, ilmu yang harus dipelajarin. Ya, belajar nyantet. Enggak dong. Jadi ini ya banyak yang mungkin ngeliatnya itu kayak ilmu ajaib dan lain sebagainya. Sebenarnya sih enggak. Jadi sebenarnya gue lagi berkecimpung di seneng aja ngutak-ngatik soft skill. Soft skill. Jadi bukan software ya? Bukan. Software beda. Soft skill. Jadi soft skill kalau bisa dibilang kalau kita ambil dari kata Inggris Indonesianya kan, skill kan keterampilan. Betul. Ya. Soft itu halus ya. Jadi kelembutan. Jadi keterampilan dan lembut gitu. Keterampilan dan kelembutan. Itu kalau dijadiin satu berarti kayak tarian lah ya? Ya enggak. Oh bukan nih? Bukan tari, dance. Oke, jadi gini ya, apa namanya soft skill. Jadi soft skill itu tentang pengembangan diri sebenarnya, lebih ke pengembangan diri. Ini lagi yang gue seneng pelajarin. Ini juga berkaitan dengan perusahaan yang lalu tempat gue kerja sebenarnya. Ya kan, sebenarnya di sana dan akhirnya gue kecantol dan emang suka banget ngebahas ini. Dan yang lebih serunya lagi ternyata hal ini diperlukan juga sama beberapa temen gitu, yang kalau gua share dia pakai, dia gunakan, ternyata buat dirinya tumbuh dan buat dia jadi lebih baik juga. Tapi itu udah kebukti ya? Sudah kebukti memang di tempat-tempat yang serius kayak perusahaan-perusahaan itu emang udah pakai, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah mulai mindset perusahaannya di pendidikan karyawannya gitu. Jadi karyawannya juga dapat pendidikan. Nah itu bagian lu di perusahaan kemarin sebelum pandemi itu emang khusus, kan gue lihat tuh foto lu lagi ngasih training. Nah oke. Jadi sebenarnya part gue adalah salah satu section kalau di ngomongin yang lalu ya, salah satu section di departemen human resource. Jadi kalau perusahaan yang keren itu dia pasti punya human resource department, HRD. Jadi kalau perusahaannya belum terlalu keren mungkin HRD-nya nggak ini kalau udah HRD-nya paket komplit, termasuk di dalamnya ada learning and development namanya. Berarti lu termasuk di dalam HRD itu. HRD itu sendiri. Jadi
sectionnya di learning and development itu ada timnya, tapi kita termasuk part dari HRD. Nah, yang gua mau tahu adalah lo belajar soft skillnya dulu atau emang dari perusahaan itu yang udah nyiapin training untuk mentraining lagi orang-orang yang harus dia ajarin gitu. Jadi berangkatnya mungkin dari gua masuk dulu ke situ ya. Gua masuk dulu ke situ tuh sebenarnya juga bagian yang paling aneh juga sebenarnya. Kok bisa gitu? Gufron Mahendra gitu. Gua ya oleh gini. Kok bisa nih anak jadi trainer sekarang? Itu Sorry ya, maksudnya bukan gua maksudnya mengecilkan enggak. Belajar hal itu aja gua enggak gitu kan. Enggak kelihatan belajar gua berteman sama lu udah lama ya kan. Ngeband kita Ngeband ya kan. bareng, lu siaran juga. Terus sempat ngilang juga sementara, terus tiba-tiba muncul deng. Lah, trainer. Nih anak trainer apa gitu ya kan? Ya mungkin ini Gufron ngajarin yang enggak bener. Nah, itu yang gua khawatirin. Gua awalnya nih gua harus membasmi kejahatan nih. Nih jangan sampai teman gua mengajarkan yang enggak. Ya, itu off air-nya mungkin masih ada gitu. Jadi gini, ternyata penyampaian sebuah materi yang akan dibawakan lewat soft skill itu sendiri. Maksudnya soft skill ini kan dipelajarin. Mempelajari soft skill itu melalui sebuah kelas-kelas pelatihan di mana di dalamnya ada materi-materi. Ternyata kelas-kelas pelatihan yang sifatnya untuk pekerja atau bisnis seperti ini yang diikutin oleh beberapa karyawan itu nggak bisa kayak kita zaman sekolah dulu pada saat penyampaiannya. Beda. Kalau kita jadi kita berusaha sedemikian rupa sehingga penyampaian dari materi-materi tersebut tidak buat orang pertama ngantuk. Ya. Dua, keluar dari ruangan terus ya nggak tahu apa-apa gitu. Barusan dikasih tahu apa bang? Nggak tahu pak, trainernya banyak banget ngomongnya gitu. Biar nggak kayak begitu gitu. Nah akhirnya dicarilah talent-talent yang bisa menyampaikan materi ini dengan menarik gitu. Termasuk lo. Lah, jadi sombong nih. Pada saat gua ngelamar nih, jebret kerja situ. Sebenarnya saingannya ada 3 waktu itu di tes. Tes 3 tidak di dalam hari yang sama katanya. Dan ada yang nangis 1 pada saat dites gitu. Kenapa? Ternyata kemampuan untuk bicara di depan umum itu memang nggak dimiliki oleh semua orang gitu. Tapi bisa dipelajari. Nah, inilah yang ngebantu gua karena satu mantan penyiar radio ya kan. Lo udah ada basic. Yoi, off air ya kan, MC ya kan. Dan semua MC pasti melewati tahapan MC di Tengkumar itu ya kan. Entah kenapa itu terjadi pada semua MC amatir ya. Itu termasuk gue. Banyak ya, hampir semua MC amatir coba. Pasti mulai di sana teriak-teriaknya. Teriak-teriak pinggir jalan depan toko handphone. Nah, toko handphone terus yang groginya minta ampun segala. Nah, akhirnya karena sudah ngelaluin itu semua, terus dibilang Pak coba Bapak sampaikan ke kami tentang materi ini Pak. Saya dikasih lembaran, gue dikasih lembaran. Gue disuruh baca, habis itu gue disuruh nyampein di depannya orang-orang gitu. Waktu itu ada 3 orang yang ngetes di depan gue. Untuk gue bisa diterima atau enggak kerja di situ. Menjelaskan. Nah, iya, untuk nyampein 3 hal ini. Dan sebagai seorang MC toko handphone materi mentah pun jadi lah ya. Yang setiap hari tiba-tiba dikasih ini bang materinya hari ini. Yang promo hari ini gitu ya kan. Kayak yang cuman gini doang. Ini doang tesnya Pak. Ya kayak yang bukannya sombong yang karena keseharian jadi kayak yang kemakan aja gitu deh. Udah nemu lah polanya. Akhirnya saya lolos di situ. Akhirnya gue lolos di situ. Akhirnya disitulah gue akhirnya dicekokin materi-materi. Ini loh yang harus kamu sampaikan. Kenapa ini disampaikan? Karena begini. Awalnya begitu dulu. Setelah itu gue ternyata dijerumusin lebih dalam lagi di ARD itu. Dijerumusin lebih dalam lagi tentang gimana sih orang tuh perlu apa, kenapa dia. Tapi itu ada trainernya kan? Ada yang ngajarinnya. Memang ada yang punya basic learning and development di HRD itu yang akhirnya ngedevelop gue, ngajarin gue segala macam. Nah gue akhirnya jadi ujungnya dulu untuk unjuk domba untuk nyampeinnya gitu. Karena ternyata nggak semua orang pinter bisa nganter, akhirnya gue pahamin di sini. Tidak semua orang pinter bisa nganter. Oke. Nggak semua guru yang pinter itu mengajarkan kita dengan membuat kita nyaman mendengarkan mereka. Betul. Buktinya mata pelajaran nggak semua kita suka. Kenapa? Karena gurunya. Karena cara mengajarnya. Jadi ada, coba kita lihat guru kita, ada yang cara ngajar. Aduh nih kalau udah bapak ini pengennya bolos aja. Berarti guru pun seharusnya punya soft skill yang bagus. Coba sekarang ketika kita daring. Nah, sekarang kan daring ya.
Iya benar. Coba guru-guru mencoba untuk online, gue kadang-kadang lucu melihat mereka untuk online. Mereka Iya sih. ngajarin kita, Iya, ngajarin benar. anak-anak kita. Benar. Lah yang kayak gue, kayak lo ngelihat guru kita ngajarin anak kita, gue aja yang ngajarin anak gue kalau kayak begini caranya. Iya benar. Nah, harus punya kemampuan itu. Soft skill itu kan kemampuan berbicara Depan itu soft skill, public speaking soft skill, berempati ke orang pun itu soft skill dong. Soft skill. Hal-hal yang menggunakan hati dan juga pikiran itu soft skill semua. Jadi yang membuat gue diterima, akhirnya gue berkarir di situ adalah soft skill gue sebenarnya. Dan itulah yang memancing kenapa gue akhirnya ngedalamin yang namanya soft skill. Karena ini adalah ilmu yang unik menurut versi Berarti gua. lo sangat-sangat berterima kasih dengan background Betul. lo mantan penyiar radio, Sangat. mantan MC pinggir jalan. Itu sangat-sangat ngebawa lo. Betul. Dan sejujurnya memang nggak tahu di awalnya gitu ya, waktu jadi kayak yang MC ya elah di pinggir jalan ya kayak gitu kan, waktu off air pakai mobil yang gede itu, aduh di pantai kelilipan pasir segala macam ya kan. Itu kayak yang aduh ini gimana ya, kok kerjaan kayak gini banget sih. Tapi ternyata itu ngebentuk diri kita. Karena kan kalau kita mau ngomongin soal ngebentuk diri itu harus dilakuin berulang-ulang, maka dia akan terbentuk gitu kan ya. Nah, ini gara-gara hasil berulang-ulang itu jadi kayak yang sudah akhirnya santai aja gitu. So jadi kayak yang Fron silakan lu nge-MC depan 1.000 orang. Aduh kayak yang nggak yang masalah gitu ya. Nah, kecuali ketemu atasan, manajer, one by one itu malah gemeter. Iya, kadang setelah gua amati juga memang betul apa yang lo bilang tadi, bahwa nggak semua orang punya kemampuan untuk menjelaskan sesuatu di depan umum. Ya. Ya kan? Menjelaskan bagaimana materi itu bisa tersampaikan dengan baik. Menarik. Yes, baik dan menarik. Itu poin yang paling ditunggu-tunggu sama orang. Orang tuh kalau dengerin materi disampaikan, kalau nggak ada menarik-menariknya, jadi kayak yang presentasi biasa. Dan ngerinya 15 menit kemudian timbullah ekspresi-ekspresi seperti ini. Lo bayangin kalau kita lagi nge-MC ada yang nguap. Padahal ilmu itu kelihatannya sepele loh. Ya. Kalau gue mempelajari hal seperti itu adalah MC di pinggir jalan juga, tapi emang dikontrol oleh si pemilik toko. Lu MC-nya bisa nggak supaya crowd ini makin rame gitu kan? Orang-orang yang lewat di toko gue tuh mau untuk mampir, gimana caranya? Yes, itulah PR terbesar yang secara nggak langsung itu ngebentuk gue juga gitu. Iya, jadi kita muter otak pakai kalimat apa nih, pakai kata-kata apa nih, pada saat orang ngelihat seperti apa nih, bahkan orang lewat pun begitu dia nolehin kepalanya ke kita kayak yang langsung pengen nangkep, woi sini dong gitu kan. Iya benar. Itu semua akhirnya kebentuk juga. Nah akhirnya temen lo Gufron Mahendra ini, Goofy di on air dulu. Akhirnya tertarik banget sama soft skill ini. Terus gue ngelihat manfaatnya buat banyak orang tuh juga bagus banget gitu. Entah kenapa gue kalau udah ngelihat ini kalau dibagiin ke orang-orang jadi keren semua loh. Itu gue seneng banget gitu. Iya benar. Jadi kalau ngelihat ada ini kalau dibagiin ke si A, si B, si C itu keren banget gitu. Itu akhirnya gue dalamin yang namanya soft skill. Tapi setelah itu apakah lo melihat bahwa tidak semua orang mampu untuk memahami cara berbicara yang baik? Ya, jadi memang nggak semua orang. Jadi maksudnya lo nggak bisa pukul rata dong. Nggak bisa. Soft skill yang lo punya lo mau bagiin ke banyak orang dan lo berharap bahwa semua orang mengerti dengan apa yang lo sampein. Nggak. Dan bisa melakukan apa yang lo lakukan. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pada saat gue terjerumus makin dalam di dalam learning and development itu sendiri, di situ diceritakan bahwa tahapan pertama tersampaikannya sebuah ilmu itu adalah mereka tahu. Oke. Setelah mereka tahu, baru mereka nanti akan memahami. Setelah mereka memahami, baru mereka bisa. Setelah mereka bisa, mereka akan expert. Dari expert lah mereka akan bisa untuk ngajarin yang lainnya lagi. Gitu. Jadi tahapannya memang harus seperti itu. Betul. Jadi ketika gue nyampaikan sebuah soft skill ini, gue sampaikan ke teman-teman yang waktu pada saat itu masih bekerja gitu ya. Harapan gue nggak jauh-jauh. Harapan gue hanya mereka tahu. Tahu dulu dari apa yang gue sampaikan gitu. Jadi setiap gue buka kelas gue itu waktu training pasti gue bilang, teman-teman tolong catat hal keren yang menurut kalian dengar hari ini di materi kelas ini. Tolong catat, ingat baik-baik hal terkeren yang menurut anda keren deh. Kalau yang nggak keren nggak usah dicatat. Jadi paling nggak di dalam kelas. Ada yang nggak nyatet?
kalau nggak bawa buku gue suruh keluar. Enggak, maksudnya kan mereka nggak catat berarti nggak ada yang keren. Itu kalau misalnya nggak ada yang keren ya nggak usah dicatat. Nggak usah dicatat. Kamu kenapa nggak catat? Nggak ada yang keren Ya. Pak, biasa aja. Betul. Nah, jadi memang indikator pada saat training ya untuk mengetahui bahwa mereka menyimak ya kita ada namanya teknik pretest sama posttest. Oke. Pretest dan posttest biasanya soalnya sama, dijawabnya di waktu yang berbeda. Pre adalah sebelum materi diberikan, kita suruh ngisi soal. Habis itu nanti setelah materi diberikan kita suruh ngasih soal lagi. Habis itu kita perbandingkan deh soalnya yang mana yang lebih bagus. Nah, kenapa ini kan musim pandemi kan lo akhirnya resign dari perusahaan itu. Maksudnya kena dampak dari efek pandemi itu, ya kan? Kenapa lo nggak buka kelas training public speaking atau apa namanya soft skill yang bisa lo jadikan materi gitu loh? Gini, jadi sebenarnya gue banyak yang memang bisa sih kita bikin kelas-kelas daring kayak gitu, misalnya kayak yang pakai Zoom, ya, Google Meet gitu bisa aja kita pakai yang begitu. Tapi gue lebih kayak yang gue pengen bagian ini free. Dia buka YouTube aja, dia buka Spotify misalnya, kalau misalnya gue upload by Anchor atau nonton di sini juga bisa. Gue bakal buat di situ. Sementara baru jadi satu, gue baru upload satu. Ya, dan itu ternyata channel YouTube lo itu sudah semua terisi? Belum. Jadi baru satu gue lempar dulu ya kan, yang satu ini ternyata ada yang komen di sana juga, wah ini akhirnya bisa dengerin kelasnya di rumah aja gitu. Oke, silakan aja. Jadi mereka nggak yang harus janjian jam berapa ketemu, bebas aja lo mau nonton kapan, silakan aja, dan itu ada di situ semua. Sementara yang video-video yang lainnya juga gue lagi beresin konsepnya dulu, baru gue take record rekamannya kan, baru di editing kan, sama kayak di sini lah gitu ya. Habis itu baru yang di upload, baru dikasih tahu ke semua medianya juga gitu. Tujuannya sih itu, pengennya dia dibagiannya gratis aja, free aja, semua orang biar bisa belajar tentang apa yang ya. Kan lo bisa jadikan ini sebagai apa namanya? Apa tuh? Mata pencaharian lo juga dong yang baru. Kalau efek mata pencaharian maksudnya gimana? Biar bisa support hidup gua gitu ya, maksudnya ya? Iya kan, maksudnya gini, lo punya produk fisik dan lo juga punya soft skill yang memang lo bisa bagiin. I think kalau yang kayak gitu menurut gua pasti nanti jadinya otomatis trik. Kalau kayak yang pendapatan dari apa yang gua lakuin gitu, misalnya kalau ada misalnya, ya pasti nanti akan jadinya kayak yang otomatis aja gitu menurut gua. Begitu gua bagiin suatu hal yang baik, maka dia akan balik lagi kayak jadi satu hal yang baik juga ke gua. Ini sih kalau yang gua pahamin gitu ya. Luar biasa. Wow, jelas dong. Lo terakhir buku terakhir yang lo baca apa? Karena kalau gua buku terakhir yang gua baca itu buku tabungan. Kenapa? Makin nggak ada isinya. Ya Allah. Jadi gini, kalau ngomongin soal yang duit nih deh, ini kan jualan. Ini kesini gitu ya. Kalau yang satu lagi itu kayak yang passion deh. Soft skill itu passion, menyampaikan soft skill itu passion gua. Oke. Passion atau hobi? Maksudnya ya kayak siaran sebenarnya dulu ya. Dulu siaran tuh serius. Kalau gua mengharapkan yang duit ya, itu dari yang MC kalau dulu itu. Ya, betul. Tapi kalau siaran, nggak dibayar juga gua bakal datang ke studio. Oh ya? Serius. Berarti ini kalau gue pasang pemancar, gue suruh siaran, gue datang sini. Asik. Ya tapi jadwalnya seminggu sekali aja. Ya. Jauh cuy. Kalau deket. Jadi kayak yang siaran. Ya elah, lo tau lah pertama kali lo jadi penyiar berapa sih duitnya coba? Wih, banyak cuy. Masa? Banyak. Nih gue kasih tahu nih, segini nih. Tuh. Ya. Per hour. Mantap. Iya dong. 2.5 ya. Tapi kan naik junior madya senior kan beda. Tapi kalau lo nggak passion di situ, nggak mungkin lo bertahan, nggak mungkin lo sampai punya ilmu baru lo cabut. Nggak mungkin, ini pasti gara-gara suka juga. Iya, pertama karena memang suka. Terus yang kedua memang sepertinya soft skill yang gue punya memang harus dikembangkan. Iya betul. Iya kan, nggak bisa mentok di situ. Benar. Ini soft skill memang harus dikembangin kemana-mana. Kalau kita ngelihat dari perusahaan yang lalu tuh juga begitu. Jadi supervisor contohnya, ini kan level yang serius gitu ya di sebuah perusahaan ya kan, supervisor. Nah, gimana caranya supaya si perusahaan itu nggak cari supervisor dari luar yang nggak tahu tentang kultur dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau perusahaan itu udah punya kulturnya nih, udah punya budayanya seperti ini, kedatangan orang luar jebret yang tadinya mungkin dari perusahaan apa, memang seorang supervisor juga gitu. Begitu dipindah sini jadi supervisor juga, belum tentu dia bisa lari gitu, bahkan mungkin lebih kenceng staffnya daripada dia gitu. Akhirnya perusahaan-perusahaan harusnya mereka punya learning and development untuk membangun
staff ini bisa naik ke level Supervisor. Sehingga kultur dari perusahaannya mereka tahu, orang-orang yang dikerja sama tahu gitu ya. Jadi mereka akan lari lebih cepat gitu. Pembahasan soft skill yang lo udah jadi, maksudnya lo training anak-anak perusahaan itu, kalau lo bisa apa namanya di list lah, itu apa aja sih yang mesti diperhatiin penting, yang utama lah ya. Emang dia harus ada gradingnya ya. Ketika dia di level staff, maka soft skill yang dibutuhin untuk seorang staff di perusahaan itu adalah levelnya A, B, C, D, E. Kalau supervisor beda lagi. Kalau leadership dia masuk ke level supervisor, sama ada nanti di manajerial. Manajerial juga perlu leadership, ya kan? Tapi leadership di supervisor beda lagi sama leadership di manajerial. Dan itu emang harus step by step. Ada step by stepnya. Jadi kalau staff nggak mungkin dikasih. Tapi lo ngajarin semuanya? Iya. Lo ngajarin semuanya? Dari staff sampai supervisor. Cuman kita tentuin tanggalnya biar nggak barengan kan gitu. Tanggalnya beda-beda. Ada orang yang baru masuk beda lagi. Berarti materinya beda-beda dong ya? Beda-beda. Berarti kalau seandainya jadi dari seorang staff naik ke supervisor, kalau nggak punya soft skill yang memang harus dipelajarin, itu nggak bakal bisa naik supervisor dong. Jadi gini, kalau misalnya lo punya anak buah seorang staff pengen lo naikin jadi seorang supervisor, apakah langsung lo naikin dan lo gaji gitu aja, atau lo perlu mengujinya dulu? Uji dulu dong. Uji dulu. Berapa lama kira-kira mau diuji? Kalau gue paling 6 bulan lah. 6 bulan ya, wajarnya orang nguji 3 bulan 6 bulan ya. 3 bulan 6 bulan ngajarin nguji. Nah, dalam rangka pengujian itu, pada saat dia masuk tahap kamu diuji menjadi seorang supervisor, bagusnya dia dapat gaji supervisor atau enggak? Maksudnya gimana? Pada saat dia diuji, kan dikasih tahu dulu nih, mulai dari sekarang kamu tapi diuji nih. Dikasih tahu dulu. Gue mau rekrut lo, maksudnya gue mau develop lo ke atas. Ya. Untuk naik jadi supervisor. Betul. Oh, dikasih tahu dulu. Tapi kamu harus ngelewatin tahapan 6 bulan ini. Apa aja yang harus kamu isi selama 6 bulan ini, kamu harus lengkapin baru kamu bisa naik di level itu. Nah, kalau menurut yang bagus, misalnya gaji staffnya 1 juta nih, pada saat jadi supervisor 2 juta nih, pada saat di tengah-tengah itu balik 1,5. Pada saat diuji perjalanan pengujian itu ya 1,5. Anggaplah itu respect kita pada saat dia uji cobakan. Nah, pengembangan dirinya dia dimasukkan ke 6 bulan itu. Jadi lo jadi seorang supervisor, lo harus dapat 3 materi misalnya. 3 materi ini diikutin 1, 2, 3. Habis itu pengembangan 3 materi ini kita harus pantau. Gitu. Harus dilaporkan sama dia. Oke. Dengan sebuah ada sistemnya kita buat gitu. Jadi ada sistem. Harus laporan juga ya. Ini soalnya yang harus lo selesaikan dalam kurun waktu 6 bulan. Materinya diberikan di awal pada saat dia sudah dikasih tahu kalau dia tuh mau naik level. Akhirnya dia berarti mau nggak mau dia harus tumbuhin skillnya dia supaya dia bisa nyampe ke situ. Tapi dia kan orang nggak tahu nih apa yang harus gue tumbuhin dari diri gue. Itulah tugasnya learning and development, di situ ngasih tahu. Yang harus lo tapi dikasih tahu bahwa syarat menjadi seorang supervisor A, B, C, D, E. Kasih tahu. Berarti dia at least melihat list itu kan, akhirnya dia akan berpikir, oh, gue punya nggak ya? Minimal gue harus merubah diri gue sendiri, iya kan? Okay. Oh, cara belajar, cara memahami kemauan perusahaan. Itu memang harus dipelajarin dari awal sebelum dia naik. Betul. Jadi staff yang di situ pun dari pertama masuk kita udah kasih tahu kultur budaya di perusahaan itu seperti apa, sehingga mereka tahu persis kalau mau naik jabatan tuh ternyata ada step yang harus dilewatin, bukan yang naik aja gitu. Berarti itu nggak bisa, itu nggak akan membuat kesenjangan oleh staff yang lain. Nggak, jadi mereka kita kasih. Atau semua orang tesnya sama? Semua orang sama. Jadi semua orang akan lewatin tangga yang sama. Lo pengen naik jadi supervisor, lewat tangga itu. Tangganya kita kasih tahu. Lewatnya jalannya sana. Yang mau, yuk cus buruan ke sana gitu. Jadi nanti yang mau ini akan kelihatan. Yang nggak, kalau misalnya nggak mau juga, akhirnya kita paksa untuk mau. Gitu. Mau nggak mau semua orang harus ikutan training ke sana gitu. Mau orang sana karena kita sekalipun mereka nggak sampai di posisi supervisor itu. Karena memang soft skill ini banyak orang yang ngerasa dirinya nggak punya gitu, padahal dia punya gitu. Tapi semua orang menurut lu punya soft skill? Punya, tapi memang di tahap-tahapannya ya. Jadi tujuannya untuk di trainingin soft skill itu biar dia tahu gitu. Soft skill A nih, gue punya misalnya nih, bang gue punya nggak sih leadership? Punya. Cuman mungkin segini leadership lo dibandingin bos lo yang udah segini gitu. Lo punya leadership lo. Contohnya dia seorang laki-laki misalnya, dia anak pertama di keluarganya dia udah punya leadership di awal. Dia udah meliding adik-adiknya, itu udah jadi leadershipnya sebenarnya. Walaupun masih dalam kategori tipis karena
Karena adik gitu, kalau adik sama kakak kan nggak berani yang ngelawan terlalu gimana gitu ya pada saat kecilnya gitu ya. Nah tapi begitu kita kasih tahu leadership itu apa sih, leadership itu harus ini. Nah cek sekarang mana yang lo belum punya. Oh yang gue belum punya ini, ya udah tinggal pelajarin yang belum punya aja. Hey, jangan lupa klik tombol subscribe di kanan bawah ya. Ada episode lanjutannya loh. Tungguin ya.